Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, dalam bacaan Injil hari ini, secara khusus kita mendengarkan bagaimana dua tokoh sedang berdialog, Allah dan orang kaya, orang muda yang kaya. Sebenarnya terus terang bacaan Injil ini saya ubah. Ini bacaan Injil yang minggu lalu, tetapi agak sedikit pendek daripada bacaan Injil minggu lalu. Bukan bacaan Injil minggu ini, bacaan Injil minggu ini hampir sama juga, tetapi karena ini ada intensi khusus, intensi syukur panen, maka saya pikir ini pas untuk kita renungkan. Nah, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana orang muda ini yang kaya. Dia kaya bukan karena mencuri, bukan karena membodohi orang-orang sekampungnya, bukan karena kepandaiannya dalam arti dia bekerja dan mendatangkan gaji yang tinggi, tapi dia kaya karena bekerja keras. Itu kita mesti salut. Dia bekerja keras, tekun, rajin. Tetapi kelemahannya, hasil panennya tidak membawa kesyukuran bagi dia. Dia tidak puas dengan apa yang dia terima. Maka dia mengatakan, wah gimana ini? Banyak hasil panen saya ini. Saya mau apakan semua ini? Di mana saya mau taruh? Banyak sekali hasil panen. Maka dia berpikir keras. Dia kata, oh ini yang saya akan lakukan. Saya akan merubah. Dia mau mengubah lumbungnya. Dia mau buat yang besar lagi, supaya dia bisa memasukkan semua hasil panennya. Hasil panennya di sana. Lalu dia buat betul yang besar. Nah, ketika selesai dia buat itu, dia katakan apa? Hai jiwaku, ada padamu makanan berlimpah, harta karun yang banyak. Maka beristirahatlah, bersenang-senanglah, karena engkau terjamin dalam hidupmu. Jadi, orang ini punya pandangan kebahagiaan dan keselamatannya ada semata-mata pada hasil panennya, kekayaannya. Tetapi justru di sana malah petaka bagi dia. Tuhan mengatakan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti? Jadi Tuhan mengatakan, bodoh ini. Orang kaya tapi bodoh. Karena dia pikir terjamin masa depannya, terjamin kebahagiaannya, kelangsungan hidupnya ada. Bahkan sampai tua, sampai keturunan ke-7 pun juga terjamin. Tetapi Allah mengatakan, hai kamu orang kaya yang bodoh. Kamu pikir hasil panenmu, kekayaanmu yang kamu dapatkan itu menjamin kehidupanmu, menjamin kebahagiaanmu. Tidak, karena malam ini juga jiwamu akan dijemput, akan diambil. Untuk apakah semuanya itu hasil jerih payah? Maka pertanyaannya bagi kita, kenapa Tuhan membiarkan orang muda yang kaya yang sudah bekerja keras itu bahkan menjemput jiwanya, tidak sempat menikmati hasil pekerjaannya, tidak sempat menikmati kekayaannya? Kenapa itu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa Allah tampak begitu kejam? Orang kok bekerja keras, apa salah menikmati hasil pekerjaannya? Kenapa Allah tampak begitu kejam terhadap orang muda yang kaya ini? Ketiga, apa yang salah dari orang muda ini, dari orang kaya ini? Apa yang salah? Di mana letak kesalahannya? Yang keempat, apakah Allah membenci kekayaan? Apakah Allah tidak menghendaki suatu kekayaan? Dia tidak menghendaki kita kaya. Dan yang kelima atau yang keenam,
apa yang Tuhan mau sampaikan sebenarnya melalui peristiwa orang muda yang kaya ini. Nah, pertama, apa yang Tuhan hendak sampaikan melalui peristiwa ini, bahwa orang kaya boleh. Kita mesti menjadi kaya. Kita mesti bekerja keras. Tapi jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Tapi jadilah orang kaya yang bijaksana. Bagaimana caranya? Orang kaya yang bodoh, itu dia bekerja keras. Betul bekerja keras, penuh tanggung jawab, jujur. Bagus sekali, bisa menjadi contoh. Tapi dia bekerja hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk keluarganya. Ini yang oleh Tuhan dikatakan orang kaya yang bodoh. Kalau dia bekerja hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk keluarganya. Kedua, dia disebut orang kaya yang bodoh karena dia menganggap kebahagiaannya, kelangsungan hidupnya di dunia ini terjamin dengan kekayaannya. Tuhan mengatakan itu bodoh sekali. Dan yang ketiga, dia bodoh walaupun dia kaya karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk mengumpulkan harta benda itu untuk dirinya sendiri. Habiskan waktunya hanya untuk bekerja untuk dirinya sendiri. Itu bodoh di mata Tuhan. Maka Santo Ambrosius pernah mengatakan demikian. Pernah mengatakan dalam tulisannya, perut orang-orang miskin, mulut anak-anak yang kelaparan, dan rumah janda-janda miskin, itulah yang seharusnya menjadi lumbung, menjadi gudang orang-orang kaya. Oh, maksudnya apa? Artinya ketika kita menghadapi atau melihat orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, para janda-janda, itu kita jangan menutup mata. Kita mesti menolong mereka. Harta kita, kekayaan kita simpan. Itulah lumbung kita. Itu yang paling aman. Maka kita tidak menjadi orang kaya yang bodoh, tapi kita menjadi orang kaya yang bijaksana. Kita menyimpan harta kita untuk suatu bekal di masa yang akan datang. Tuhan menghendaki kita bekerja keras, harus bekerja keras, tapi dengan jujur dan bertanggung jawab. Tetapi hasil yang kita peroleh jangan kita simpan sendiri. Itulah idenya, itulah pemikirannya sampai dalam tradisi gereja Katolik, tradisi gereja kita ini, setiap hasil yang kita peroleh kita persembahkan kepada Tuhan dan untuk kesejahteraan orang banyak. Tapi kepada Tuhan, tetapi melalui orang banyak, melalui gereja. Itu cara kita bersyukur. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi dianggap oleh Tuhan sebagai orang kaya yang bodoh, tetapi orang beriman yang bijaksana. Sebab orang kaya yang bodoh ketika mati nanti, walaupun dia kaya, tapi kalau dia bodoh, dia tidak akan bawa serta kekayaannya, tinggal di dunia itu. Tetapi orang kaya yang bijaksana, kalau dia bijaksana, harta bendanya itu ikut juga nanti di surga, karena dia bawa keselamatan untuk orang miskin, orang yang susah, ikut juga ke sana. Itu hartanya. Dan orang kaya yang bodoh, kalau nanti dia mati, harta kekayaannya itu menjadi sumber malapetaka, menjadi perkelahian, menjadi pertengkaran bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, bagi orang-orang di sekitarnya, rebutan. Tetapi kekayaan orang kaya yang pandai atau bijaksana itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kematian yang menjemput orang kaya yang bodoh adalah saat-saat yang paling mengerikan, menakutkan. Oh, sebentar lagi saya akan mengalami itu kesusahan, penderitaan. Tapi kematian bagi orang-orang kaya yang bijaksana adalah saat di mana orang bersyukur atas hasil panen yang diterima. Maka Tuhan mau supaya kita datang membawa persembahan kita dengan hasil yang terbaik. Seperti dalam bacaan yang pertama, bagaimana Kain dan Habel memberikan contoh. Kain memang bersyukur kepada Tuhan, tapi yang dia persembahkan yang busuk-busuk dari hasil pertaniannya. Lombok yang kecil, yang busuk. Sayur-sayur yang tidak ada lagi bisa dipakai. Tomat-tomat tidak dipersembahkan lagi. Semua yang kecil-kecil, yang masih mentah dan yang busuk. Tapi
Tapi adiknya Habel bersyukur betul. Dia persembahkan ayamnya yang paling cantik. Mana? Kita teman betul. Kebetulan Putri Romina. Nah, kemudian dia persembahkan babinya yang gemuk, yang banyak lemaknya. Kambingnya, dombanya. Banyak persembahkan juga yang kedena sunnah, yang terbaik. Jadi yang terbaik dia persembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Asapnya ketika dia bakar korban bakarannya ini lurus sampai ke Allah, ke atas sampai ke Tuhan. Ya. Tapi apa yang dipersembahkan dikorbankan oleh Kain itu bengkok ke sana kemari, lari. Dia nasam itu naruh asap yang hitam, ya seperti itu. Tuhan mengatakan, kenapa engkau jengkel? Kenapa engkau cemburu pada adikmu? Kalau engkau berbuat baik, pasti kau tidak akan cemburu, pasti kau akan senang juga. Dan karena pikiranmu jahat, engkau persembahkan yang kurang baik, yang busuk-busuk, maka memang persembahan tidak diterima. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa bacaan Injil dan bacaan pertama? Apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, kita mesti syukuri. Berapapun yang Tuhan kasih, kita mesti persembahkan juga kepada Tuhan kembali lewat sesama, lewat gereja. Itu tanda kita bersyukur, itu tanda kita bersukacita. Maka sukacita kebahagiaan kita tidak perlu kita tunggu lagi, itu di surga nanti, tapi di bumi ini kita mesti bersyukur. Dan ujung-ujung daripada syukur kita adalah kerukunan di antara kita. Kita umat stasi perindian ini satu apa kita, satu adres kan? Satu adres. Harusnya peristiwa syukur ini bukan membuat kita jauh, tetapi semakin mempersatukan kita. Kalau kita belum bersatu, kalau kita belum saling memperhatikan, saling menyayangi, tujuan kita belum tercapai, kehendak Tuhan juga belum tercapai. Kita mesti membangun persaudaraan, membangun kebersamaan. Siapapun adalah saudara kita, seiman, satu keluarga kita, satu keluarga besar. Sehingga dengan demikian kesyukuran kita itu menjadi makna, semakin bermakna dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita merasa saling bersaudara, saling bersatu, dan itu saling merindukan satu sama lain. Semoga peristiwa ini juga semakin membuka hati kita untuk lebih sanggup bekerja sama, membangun stasi kita, membangun kerja kita, supaya kita bisa lebih berkembang dan menjadi berkat bagi masyarakat, berkat bagi banyak orang, berkat bagi keluarga kita. Amin.